Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran IPA kelas 7, materi metode ilmiah part 2 atau bagian yang kedua. Pada hari ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Nah, dalam hal ini Bapak akan menerangkan dulu apa saja yang dikerjakan di laboratorium dan bagaimana cara melakukan percobaan. Nah, percobaan adalah sesuatu tindakan untuk menguji sesuatu dengan aturan tertentu. Ada tahapan-tahapan daripada percobaan, yaitu pengamatan atau observasi, menyusun hipotesis, merancang percobaan atau hipotesis, melakukan percobaan atau eksperimen, mengumpulkan data, yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, mari melakukan pengamatan, di mana pengamatan pada tanaman yang jenis sama tapi berbeda perlakuannya. Mari kita saksikan proses perkecambahan pada jagung. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. Yang pertama adalah observasi. Dari hasil observasi yang dilakukan, tanaman A lebih cepat memanjang daripada tanaman B karena pengaruh sinar matahari pada kedua tanaman. Dalam hal ini, kita dapat menyusun hipotesis. Hipotesisnya berupa banyaknya sinar matahari mempengaruhi kesegaran warna daun tumbuhan, dan tanaman A jauh lebih segar daripada tanaman B. Dan yang ketiga adalah merancang percobaan untuk membuktikan hipotesis. Tujuannya adalah menyelidiki pengaruh intensitas matahari terhadap kesegaran atau warna tumbuhan. Yang berikutnya adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan. Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Memahami variabel dalam percobaan. Variabel adalah faktor-faktor yang kita teliti dalam percobaan, misalnya warna, kesegaran, tumbuhan, dipengaruhi oleh apa saja. Contohnya adalah intensitas cahaya matahari, jenis tanah, air, dan lain sebagainya. Memahami variabel dalam percobaan yaitu variabel bebas, faktor yang bebas kita tentukan, contohnya adalah jumlah air terhadap pertumbuhan tanaman. Lakukan uji pemahaman. Dalam suatu percobaan bertujuan untuk menyelidiki banyaknya pupuk yang diberikan terhadap pertumbuhan pada tanaman. Jadi kita mengambil hipotesis. Hipotesisnya adalah apa pengaruh terhadap banyaknya pupuk yang diberikan terhadap pertumbuhan dan tanaman. Dalam suatu percobaan bertujuan untuk menyelidiki banyaknya pupuk. Jadi variabel bebasnya adalah banyaknya pupuk yang diberikan terhadap beberapa jenis tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah tentang variabel terikat, di mana variabel terikat ini pertumbuhan tanaman, indikatornya adalah tinggi daripada tanaman tersebut. Yang keempat adalah menyiapkan alat atau bahan dalam melakukan eksperimen. Alatnya adalah pot siram, air, meteran ukur, dan mencatat hasil pertumbuhan. Bahannya adalah 2 buah tanaman dan sinar matahari. Kemudian yaitu yang kelima adalah melakukan
pengumpulan data berupa percobaan dengan melakukan foto, menggambar tanaman, serta membuat catatan berupa tabel atau grafik perkembangan daripada tumbuhan tersebut. Dan dari hasil percobaan atau eksperimen itu kita dapat mengambilkan kesimpulan. Setelah berdasarkan data dan grafik didapat setelah melakukan percobaan, nyatakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di mana objek pengamatannya adalah tanaman pertama diletakkan di luar ruangan yang terkena cahaya dan tanaman yang kedua diletakkan tidak terkena cahaya. Jadi kita mengambil pengamatan dari warna daun, warna batang di hari pertama, hari kedua sampai hari yang ketiga. Kita mengambil kesimpulan sinar matahari mempengaruhi warna tumbuhan. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we can